Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, nama Isa berasal dari bahasa Aram yang diberi gelar oleh Allah Ruhullah, karena Allah meniupkan langsung ruh ke dalam rahim Maryam binti Imran. Bisa juga diberi gelar Kalimatullah karena Nabi Isa diciptakan Allah dengan kalimat Allah, jadilah maka terciptalah Isa. Umat Kristen menamai Nabi Isa dengan Yesus Kristus, sedangkan Kristen Arab menyebutnya Yashu Al-Masih. Menurut para ulama, Nabi Isa disebut Al-Masih karena setiap kali menyentuh orang sakit, maka dengan seizin Allah, maka orang tersebut langsung sembuh. Di video kali ini kita akan membagikan suatu kisah seorang Nabi, putra dari perempuan suci menurut Islam dan Kristen, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Nabi Isa alaihi salam termasuk Nabi Ulul Azmi karena keteguhannya dalam berdakwah melawan fitnah dan tipu daya kaum Bani Israel. Nabi Isa lahir dari seorang perempuan suci bernama Maryam, sedangkan Maryam lahir dari keluarga Imran yang Allah abadikan namanya menjadi nama surat dalam Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa mereka masing-masing. Quran Surah Ali Imran ayat 33. Saat Maryam masih dalam kandungan, istri Imran bernazar akan menyerahkan anaknya untuk menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Setelah lahir, Maryam kemudian dipelihara dan diasuh oleh Nabi Zakaria yang merupakan pamannya. Siti Maryam pun tumbuh menjadi wanita yang setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali Nabi Zakaria menemuinya di mihrabnya, dia selalu mendapati berbagai makanan lezat di samping Maryam. Nabi Zakaria terheran-heran, dari manakah makanan itu? Tanya Nabi Zakaria. Seperti dikisahkan dalam surat Ali Imran, Maryam menjawab, makanan itu berasal dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 37. Allah memilih Maryam sebagai wanita yang disucikan dan dilebihkan dari wanita lain di dunia pada masanya. Sampai suatu saat Allah memberi keajaiban lain. Maryam mengandung seorang laki-laki yang bernama Isa Al-Masih. Saat itu Allah mengutus malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang perjaka menemui Maryam di mihrabnya. Pergilah dari sini. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah atas kejahatan yang akan terjadi, dan aku takut kepadanya. Maryam membentak dan mengusir pemuda itu. Tapi pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Jibril, utusan Allah. Dalam Al-Quran diceritakan, dan ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 45. Maryam, seorang perawan suci, tidak pernah keluar mihrab. Bagaimana ia bisa mengandung padahal dia tidak memiliki suami? Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Tapi bagi kaum kafir, inilah saatnya untuk menghina keluarga Zakaria dan Maryam. Saat kandungan menginjak usia 8 bulan, Maryam hijrah ke Mesir untuk menghindari kejahatan kaum kafir. Allah mempermudah proses kelahiran Isa bin Maryam. Saat Maryam kembali kepada kaumnya dengan membawa bayi, kaum kafir kembali bertanya dan mengejeknya. Dan Maryam pun berkata, silahkan untuk bertanya kepada sang bayi. Allah kembali menunjukkan kekuasaannya yang membuat kaum kafir terheran-heran. Dan berkatalah Isa yang masih bayi seperti digambarkan dalam surat Maryam, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan menjadikan seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada.
dan Dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Al-Quran Surah Maryam ayat 31 hingga 32. Bersama Nabi Isa, Maryam tinggal di sebuah desa bernama An-Nasirah hingga beliau beranjak dewasa. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa bermimpi menerima wahyu. Sejak itulah Nabi Isa berpisah dengan ibunya untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel yang sudah menyimpang dan membangkang kepada Tuhannya. Nabi Isa selain membawa risalah baru, Injil juga membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, "Dan sesungguhnya aku datang kepadamu untuk membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 50-51. Inilah ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam yang disertai berbagai mukjizat untuk meyakinkan kaum Bani Israel seperti diceritakan dalam surat Ali Imran. Selain bisa bicara pada saat masih bayi, Nabi Isa alaihi salam juga bisa menghidupkan burung yang terbuat dari tanah, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit sopak, serta mendapat makanan yang turun dari langit dan menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel dengan membawa risalah tauhid dalam kitab Taurat dan Injil. Dalam dakwahnya, Nabi Isa mendapat perlawanan dari kaum Bani Israel. Nabi Isa difitnah berambisi ingin menjadi raja kaum Bani Israel, bahkan dituduh mengaku sebagai anak Tuhan. Berkaitan dengan tuduhan kaum Yahudi ini, Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Isa putra Maryam, adakah kamu mengadakan kepada manusia? Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah." Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui pada yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui perkara-perkara yang goib-goib." Quran Surah Al-Maidah ayat 116. Karena pengkhianatan salah seorang muridnya, kaum Yahudi berhasil menangkap dan menyiksa Nabi Isa kemudian menyalibnya. Inilah keyakinan yang dianut oleh umat Kristiani. Sementara dalam versi Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, mereka mengaku sudah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi yang mereka bunuh seseorang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Siapakah yang Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa? Al-Quran tidak menjelaskan secara detail siapa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Kisah penyaliban dan kematian Yesus Kristus banyak ditemukan dalam kitab Perjanjian Baru. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-1 Masehi. Diperkirakan antara tahun 30 dan 33 Masehi. Menurut catatan penanggalan Yahudi, Yesus mati tergantung di atas tali pada tanggal 14 Nisan, beberapa jam sebelum hari Paskah Yahudi pada tanggal 15 Nisan. Yesus dibunuh atas perintah Gubernur Pontius Pilatus, gubernur provinsi Yudea, bagian dari kerajaan Romawi. Sebelumnya, Yesus sempat dibawa ke pengadilan karena dituduh membuat makar akan menggulingkan kekuasaan Romawi. Namun semua tuduhan itu tak terbukti. Namun kaum Yahudi terus mendesak Raja Romawi untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus karena dituduh mengaku sebagai anak Tuhan. Selama di pengadilan, Yesus disiksa oleh para prajurit Romawi. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Yesus kemudian dibawa ke sebuah bukit keluar benteng kota Yerusalem yang disebut tempat tengkorak atau Golgota. Jalan yang dilalui Yesus menuju tempat penyaliban dikenal dengan Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan, atau dikenal juga dengan jalan salib. Yesus digantung pada kayu salib dengan dipaku kedua tangannya.
Ia mulai digantung di salib pada pukul 9 pagi dan dinyatakan tewas pada pukul 3 sore. Dalam kayu salib ditulis kenapa Yesus dihukum mati. Tulisan itu dibuat dalam 3 bahasa, Romawi, Yunani, dan Ibrani. Dalam catatan Matius, tulisan itu berbunyi, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Sedangkan catatan Yohanes, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Untuk memastikan Yesus mati, seorang prajurit Romawi menikam lambung Yesus dengan tombak. Lalu, benarkah Yesus mati disalib? Sebuah dokumen tua dari abad kedua pernah ditemukan di Nagam di Mesir yang memiliki pandangan berbeda dengan Kristen konservatif. Dokumen yang disebut Apokalipsus Petrus ini ingin menyebutkan Yesus tidak mati disalib. Dalam dokumen itu disebutkan yang disalib adalah Simon dari Kiren yang dipaksa untuk menggantikan Yesus memikul tiang salib, meskipun dokumen diragukan otentisitasnya oleh kalangan gereja. Sementara dalam Injil Thomas yang disalib adalah Yudas yang memiliki wajah yang mirip dengan Yesus. Peristiwa penyaliban diuraikan juga dalam Al-Quran, meskipun tidak menjelaskan siapakah tokoh yang sesungguhnya disalib. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Dalam Surah An-Nisa ayat 157 tersebut bahwa Yesus atau Nabi Isa tidak dibunuh dan disalib, tapi ada seseorang yang diserupakan wajahnya dan mereka sesungguhnya masih berada dalam keraguan siapakah yang sesungguhnya yang disalib dan dibunuh itu. Tapi dalam sebuah sumber sejarah yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, salah seorang dari murid Nabi Isa yang berkhianat dan melaporkan tempat persembunyian Nabi Isa. Bagi umat Islam, Al-Quran tidak sekedar sebuah dokumen sejarah yang otentik, tapi merupakan dokumen teologis yang wajib diyakini kebenarannya, karena Al-Quran adalah firman Allah. Namun umat Islam tetap menghargai keyakinan umat lain yang berbeda. Dalam surah Ali Imran, Allah kembali menjelaskan bahwa Allah telah mewafatkan Nabi Isa dan mengangkatnya kepadanya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir." Para ulama berbeda pendapat mengenai kata mutawafika dalam ayat tersebut. Sebagian ulama meyakini bahwa kata itu berarti mewafatkan. Artinya Nabi Isa telah wafat secara wajar, bukan disalib. Dan ruhnya diangkat oleh Allah bisa diartikan ruhnya dimuliakan oleh Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah baik ruhnya maupun jasadnya, sehingga saat ini Nabi Isa belum wafat dan diyakini pada akhir zaman akan turun ke bumi. Inilah tafsir yang banyak dianut oleh para ulama yang terkenal dengan jumhur ulama. Dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, perbedaan tafsir para ulama ini mengenai wafatnya Nabi Isa tidak menyebabkan rusaknya akidah Islam, sehingga tak perlu risau untuk memilih pendapat yang mana, karena tidak akan dinyatakan kafir atau keluar dari syariat Islam. Trinitas adalah doktrin pokok ajaran Kristen yang meyakini bahwa Allah yang transenden dan tak terjangkau melepaskan dirinya pada diri Yesus dan Roh Kudus, sehingga Yesus dianggap sebagai anak Tuhan. Pada Kredo Nikea yang dibuat pada tahun 325 Masehi belum dikenal doktrin Trinitas, karena baru Yesus yang dianggap anak Tuhan. Roh Kudus dianggap sebagai anak Tuhan ditetapkan pada Konsili Nikea Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Namun Konsili Nikea yang menyebabkan terpecahnya gereja barat dan timur. Gereja timur menolak pernyataan bahwa Roh Kudus diturunkan dari Allah Bapa dan Anak, melainkan hanya dari Allah Bapa, sehingga gereja timur memisahkan diri dari gereja Katolik Roma dan mendirikan gereja Ortodoks Yunani.
Tidak hanya soal keyakinan terhadap Roh Kudus, juga tradisi yang diterapkan berbeda. Misalnya para pemimpin gereja yang disebut dengan bishop dibolehkan untuk menikah, sebagaimana aliran Kristen Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther karena menolak dominasi Paus. Doktrin Trinitas sebenarnya mendapat penolakan dari kalangan umat Kristiani sendiri yang ingin mempertahankan ajaran monoteisme dan menganggap Yesus itu sebagai nabi seperti yang ditulis dalam Injil. Penolakan antara lain yang dipelopori oleh Arius. Namun kelompok pendukung Arius ini dikejar dan disiksa karena tidak sehaluan dengan doktrin Paus yang didukung penguasa Romawi. Beberapa tokoh Kristen yang mempertahankan ajaran monoteisme hidupnya berakhir dengan mengenaskan. Uskup Pontius tewas dibunuh. Kemudian Uskup Irenicus yang menggantikan posisinya juga berakhir dengan dibunuh. Penentangan terhadap konsep Trinitas tidak hanya terjadi pada masa awal doktrin ini dibuat. Pada saat ini, aliran Kristen Unitarian juga tetap mempertahankan basis keimanan yang dibawa Nabi Ibrahim. Di Indonesia, aliran ini menamakan dirinya sebagai Kristen Tauhid. Menurut aliran ini, Allah tidak mungkin inkonsisten menurunkan ajaran keimanannya. Seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim termasuk Yesus pasti akan mengajarkan konsep monoteisme. Apalagi dalam Injil baik yang ditulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak ada satupun ayat yang menyatakan secara eksplisit bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan. Dalam Injil Yohanes disebutkan, Bapa dan Aku menjadi satu sehingga Yesus dianggap Tuhan. Menurut aliran Kristen Unitarian, merupakan tafsir metafora yang berlebihan karena Allah itu kekal dan absolut dan immaterial dan tidak mungkin berwujud material yang menjelma pada Yesus. Di Prancis, ajaran Kristen Unitarian berkembang pesat, terutama ketika para arkeolog dan sejarawan mulai menyelidiki manuskrip-manuskrip kuno. Manuskrip ini tak mengindikasikan adanya ajaran Trinitas dan penebusan dosa. Manuskrip kuno Alkitab Injil Barnabas juga memiliki versi berbeda dengan Injil lainnya. Dalam Injil ini, Yesus tidak disalib. Bahkan diceritakan pula berita kedatangan seorang nabi setelah Yesus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Injil Barnabas yang ditemukan pemerintahan Turki ini ditulis dengan tinta emas menggunakan bahasa Aramaik dan sudah berusia 1500 tahun. Injil Barnabas disimpan pemerintah Turki selama 12 tahun. Dan untuk mengungkap kontroversi Injil Barnabas, Paus Benediktus XVI telah membuat permintaan resmi kepada pemerintahan Turki untuk mengungkap rahasia Alkitab kuno ini. Namun banyak meragukan otentisitas Injil Barnabas karena Injil ini ditulis pada abad ke-5 Masehi, jauh setelah era Yesus. Dalam keyakinan umat Islam, Nabi Isa alaihissalam akan kembali turun ke bumi pada akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga turun kepada kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Ia mematahkan salib, membunuh babi, menghentikan jizyah, dan melimpahkan harta, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima pemberian harta." Tapi sebelum kedatangan Nabi Isa, dunia dipenuhi oleh kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Setelah itu muncullah Imam Mahdi yang berperang melawan Dajjal. Saat dunia dalam kekacauan dan peperangan inilah Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi untuk bergabung bersama Imam Mahdi menumpas Dajjal dan memerangi kaum Yahudi. Seperti dijelaskan dalam berbagai hadis Nabi, pertama kali dilakukan Nabi Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat berjamaah dengan Imam Mahdi. "Kemarilah dan imamilah sholat kami," kata Imam Mahdi. Namun Nabi Isa menolak menjadi imam dan mempersilahkan Al-Mahdi sebagai imam sholat. Menurut suatu riwayat, Nabi Isa akan menetap di bumi selama 40 tahun untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Dan sebelum wafat, Nabi Isa akan menunaikan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam akan mengucapkan tahlil dengan berjalan kaki untuk melaksanakan haji atau umroh atau kedua-duanya dan serentak." Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi tidak membawa risalah baru, tapi melanjutkan risalah Nabi Muhammad SAW.
Sahabat soleh beriman, demikianlah kisah Nabi Isa alaihissalam menurut pandangan Islam dan Kristen. Semoga kisah ini dapat menambah butir-butir keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.